Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema modifikasi dalam metode equity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra, NPM 2205006, dan rekan saya Risa Rina, NPM 22050005. Dan saya Ayu Fadila, NPM 22050003. Saya Desita Dinda Putri, NPM 22050004. Saya Detalia, NPM 22050004. Baiklah, ini adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Langsung saja ke materi, yaitu laporan konsolidasi modifikasi dalam metode equity. Laporan keuangan yang dikonsolidasi. Pencatatan investasi saham di perusahaan anak diadakan selalu penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam perusahaan anak. Maka dari itu, investasi saham mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak yang bersangkutan yang disebut metode equity. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam prosedur pencatatan terhadap investasi saham pada perusahaan anak dengan menggunakan metode equity adalah: bagian A, yaitu rugi dan laba bersih dari perusahaan anak. Bagian B, terdapat dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak. Di sini terdapat modifikasi metode equity, di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham, dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari pencapaian dari sebagian investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak disebut dengan metode yang konvensional. Di sini terdapat cara modifikasi dalam metode equity. Yang pertama, dengan memisahkan modal yang berkaitan pada perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan penggunaan perkiraan tersendiri untuk membedakan laba yang direalisasi dan yang tidak direalisasi dari investasi dalam perusahaan anak. Selanjutnya yaitu hutang piutang antar perusahaan afiliasi. Di sini terdapat penyusunan neraca konsolidasi terdiri dari laporan neraca konsolidasi, definisi umum, tujuan laporan keuangan konsolidasi, manfaat laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu penggunaan metode equity membutuhkan prosedur akuntansi. Yang pertama yaitu laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak. Yang kedua, dividen perusahaan anak. Yang ketiga, selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku. Yang terakhir yaitu laba rugi antar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu contoh dari metode equity. Dan ini adalah kesimpulan dari modifikasi dalam metode equity. Dan itulah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.